Mungkin banyak kali kita sekalian pun mengalami kebisuan ketika melihat berbagai macam ketidakadilan, ketika melihat berbagai macam hal-hal yang tidak semestinya di dalam kehidupan kita. Banyak orang cenderung diam untuk mencari rasa aman atau juga untuk menyelamatkan diri pribadi. Ada banyak orang yang tidak berani bersuara berkaitan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam keprihatinan yang ada di tengah-tengah masyarakat hanya untuk mencari keamanan dan keselamatan diri pribadi. Atau juga banyak kali mungkin mulut kita pun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak sebagaimana mestinya dan tidak mendatangkan berkat bagi banyak orang. Pengalaman dan kenyataan seperti itulah yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita mohon agar Tuhan pun menyembuhkan indera pendengaran atau juga mulut kita yang kadang tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu bahan permenungan dan bahan refleksi kita pada hari ini. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudari terkasih, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan yang sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Kita pun belas kasih serta keriman Allah atas segala dosa-dosa kita, agar kita sekalian layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kasih dan Maha Mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabda itu menurut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Ibu dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Yerobeam seorang pegawai Raja Salomo keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nabi Ahaya, orang Silo, yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahaya memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang Kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan mohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudari yang terkasih, bisu dan tuli adalah dua hal yang seringkali berkaitan satu dengan yang lain. Orang mengalami kebisuan karena tidak mampu mendengarkan berbagai macam suara melalui telinga mereka. Bagaimanapun juga yang namanya bisu dan tuli merupakan suatu kenyataan di mana orang mempunyai indera pendengaran dan juga mulut yang tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ada berbagai macam alasan dan sebab mengapa orang suatu saat mengalami kebisuan dan tuli itu. Apa yang disampaikan di dalam bacaan Injil kepada kita sekalian kiranya bisa menjadi suatu bahan permenungan bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya bisa menyembuhkan atau membuat sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik menjadi berfungsi kembali. Atau dengan karya penyembuhan orang yang bisu dan tuli ini sebetulnya mau ditunjukkan kepada kita sekalian bagaimana Yesus di dalam kehidupannya berusaha untuk menyelamatkan orang, membebaskan orang dari berbagai macam hal-hal yang membuat kehidupan menjadi tidak baik dan tidak normal kembali. Hal inilah yang dikatakan oleh banyak orang kepada Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Hal inilah yang mungkin baik juga untuk kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Kita mohon juga disembuhkan dari ketulian atau juga mungkin kebisuan kita, atau juga mungkin dari indera pendengaran serta mulut kita yang banyak kali mungkin tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa terjadi kita sekalian mendengar berbagai macam hal melalui telinga kita, tetapi seringkali terjadi bahwa orang sekalipun mendengar berpura-pura tidak mendengar. Atau banyak orang yang banyak kali sering tidak mendengarkan Tuhan yang bersabda kepada kita sekalian dan hidup hanya menuruti keinginan serta kepentingan diri. Di dalam hal itulah telinga kita pun tidak berfungsi dengan baik. Demikian juga mulut kita yang bisa berbicara atau bisa mengeluarkan berbagai macam kata,
Mungkin banyak kali kita sekalian pun mengalami kebisuan ketika melihat berbagai macam ketidakadilan, ketika melihat berbagai macam hal-hal yang tidak semestinya di dalam kehidupan kita. Banyak orang cenderung diam untuk mencari rasa aman atau juga untuk menyelamatkan diri pribadi. Ada banyak orang yang tidak berani bersuara berkaitan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam keprihatinan yang ada di tengah-tengah masyarakat hanya untuk mencari keamanan dan keselamatan diri pribadi. Atau juga banyak kali mungkin mulut kita pun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak sebagaimana mestinya dan tidak mendatangkan berkat bagi banyak orang. Pengalaman dan kenyataan seperti itulah yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita mohon agar Tuhan pun menyembuhkan indera pendengaran atau juga mulut kita yang kadang tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita menerima Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu bahan permenungan dan bahan refleksi kita pada hari ini. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur telah menerima sabda yang membuka hati kami terhadap kesanggupan-Mu. Semoga dunia ini Kau penuhi dengan kebaikan dan cinta kasih perbuatan tangan kami. Dan semoga Ekaristi Kudus yang kami rayakan pada pagi hari ini semakin memampukan kami untuk mempergunakan telinga kami dengan baik, untuk mendengarkan sabda dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan semoga kami semakin dimampukan untuk bisa berkata-kata dengan baik dan bukan berkata-kata yang bisa menghancurkan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.